saya Muhammad Said Munsaf SY dengan NIM 5241230007, kelas Teknik Elektronik. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah sinyal processing, yang dimana itu tugasnya mengerjakan tugas pada aplikasi MATLAB. Sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari aplikasi MATLAB. MATLAB adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk perhitungan matematika, analisis data, pemrograman, dan simulasi, terutama pada bidang teknik, sains, dan penelitian. Itulah pengertian dari MATLAB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa 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 saja yang ditampilkan oleh aplikasi MATLAB ini. Yang pertama yaitu command window. Command window ialah tempat untuk kita menjalankan perintah atau membuat perintah. Di sini kita membuat perintah pemrograman. Yang kedua itu command history. Command history adalah tempat di mana riwayat perintah yang kita jalankan di command window. Sedangkan purpose adalah menampilkan variabel yang sedang kita lakukan pada MATLAB, yaitu nama variabel, menunjukkan nilai variabel, dan menunjukkan ukuran tipe data variabel. Itulah sedikit fungsi dari tampilan yang ada pada MATLAB ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal modul 1 bab 1. Di mana soalnya itu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah command window, jendela ruang kerja workspace, jendela history, command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM setiap command. Di sini tadi saya sudah membuat perintahnya yaitu merupakan operasi matematika, yaitu di mana penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian berdasarkan dari NIM saya, yang dimana yaitu saya buat variabel A bernilai 52, B 41, C 23, dan D 7. Di sini pada penjumlahan saya buat A ditambah B, pada pengurangan A dikurang C, pada pengalihan B dikali D, pada pembagian A dibagi D. Sini kita akan melihat hasilnya. Jadi hasil dari penjumlahan A ditambah B yaitu 52 tambah 41 itu hasilnya 93. Hasil pengurangan A dikurang C hasilnya itu 29. A dikali D itu hasilnya 287. A dibagi D hasilnya 7,4286. Jadi dari command history-nya itu inilah data riwayat dari command history. Dan WordPress pada WordPress ini terlihat tadi nilai A itu 52, B 41. Jadi nilai baginya itu pembagian tadi itu hasilnya 7,4286. Sinilah nilai variabel pada kinerja MATLAB sekarang. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 modul 1. Di mana tugas yang pertamanya itu hitunglah dengan menggunakan MATLAB, yaitu yang pertama itu A 12 per 3,5, yang B buka kurung 3 tambah 5 per 4 tutup kurung kuadrat,
C buka kurung 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 tutup kurung pangkat 1/2. Jadi sini langsung saja kita kerjakan pada MATLAB. Sebelumnya saya sudah membuat perintahnya pada command window, di mana pangkat itu yang di mana A 12/3,5 B buka kurung 3 tambah 5/4 tutup kurung pangkat 2. Jadi simbol pangkat pada MATLAB seperti ini, tanda panah ke atas. Dan soal C yaitu buka kurung 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 tutup kurung pangkat 1/2. Jadi guna tutup buka kurung pada sini agar 1/2-nya itu tidak misah. Jadi kalau kita hanya tidak membuat tidak membuat tutup sama buka kurung ini, nanti pangkatnya itu yang naik cuma 1, sedangkan 2 tidak dihitung sebagai pangkat. Yang kede yang soal D yaitu 2 per buka kurung 2/0,3 tutup kurung. Jadi itulah soal 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 tugas 1 dan bentuk perintahnya. Jadi dari jawabannya itu A hasilnya itu dapat kita lihat dari sini 3,42 dan B 18,6, C sama dengan 0,79, D yaitu 0,1. Dan dapat kita lihat comment history-nya itu seperti ini, dan workspace-nya itu menunjukkan hasil perintah yang kita gunakan pada command window. Nilai nilai variabel A, nilai variabel B, nilai variabel C, nilai variabel D. Oke, selanjutnya masuk kita ke soal yang kedua, yang dimana soalnya itu buatlah 4 variabel berikut. A bernilai 25, B bernilai 50, C bernilai 125, D bernilai 89. Hitunglah dan simpan dalam variabel berikut. X sama dengan A tambah B tambah C, Z sama dengan D pangkat A per B tambah C. Y sama dengan A per buka kurung D tambah B tutup kurung. Sini langsung saja kita buat. Di sini sebelumnya saya sudah membuat perintahnya pada command window sebelumnya. Jadi inilah bentuk variabelnya dan perintah untuk perhitungannya itu X sama dengan A tambah B tambah C, Z sama dengan D pangkat A pangkat buka kurung A per B tutup kurung. Jadi guna tutup kurung ini tadi sudah saya jelaskan pada soal yang pertama. Jadi gunanya itu untuk biar A sama A per B agar A per B itu jadi pangkat. Jadi kalau tidak digunakan tutup sama buka kurung itu, nanti hanya A lah yang dihitung sebagai pangkat. Selanjutnya A tambah C. Y sama dengan A per buka kurung D tambah B tutup kurung. Jadi langsung saja kita lihat. Kita enter dan melihat hasilnya. Jadi hasil dari X, A tambah B tambah C itu 89. X itu 200, yaitu 25 tambah 50 tambah 125. Nilai Z-nya itu dari soalnya itu
hasilnya itu 134,43, sedangkan hasilnya yaitu 0,17. Nah, dari WordPress juga kita bisa melihat hasilnya, di mana X 200, hasilnya 200, ya hasilnya 0,17, Z hasilnya 134,43. Dan inilah story dari komando tersebut. Oke, selanjutnya masuk kita ke soal yang ketiga, yang dimana soalnya manakah di antara nama-nama variabel berikut ini yang valid. Oke, jadi nama-nama variabel yang valid yaitu yang pertama ada luas, karena ini sudah sesuai dengan penulisannya. Yang keempat ada ke garis bawah satu, ini merupakan variabel yang valid. Yang ketiga ada time, yang keempat ada time from garis bawah start. Nah, itulah variabel yang valid. Sedangkan yang tidak valid yaitu dua garis bawah data. Enggak, karena ini yang tidak valid karena diawali oleh angka, dan seharusnya yang benar itu penulisannya itu data baru garis bawah baru dua. Yang kedua yang tidak valid yaitu div. Div sama dengan tiga, yaitu div ini yang tidak valid. Ini tidak valid karena div eh, merupakan hmm, merupakan fungsi di MATLAB. Seharusnya itu yang benar itu div garis bawah tiga. Yang keempat yang tidak valid itu 10 garis bawah hasil garis bawah terakhir. Nah, karena harusnya itu dimulai dari kata yang dimana itu yang penulisan benar itu hasil garis bawah terakhir garis bawah 10. Yang keempat itu nilai yang tidak valid itu nilai garis dengan tanda kurang awal. Seharusnya penulisan yang benar itu nilai garis bawah awal. Jadi masuk kita ke soal yang keempat. Definisikan vektor dan matriks berikut ini dalam MATLAB. Oke, di sini yang pertama itu buka kurung 10, 20, 30, 40, tutup kurung. Yang merupakan ini vektor baris. Yang kedua, buka kurung min 5, min 15, min 40. Tutup kurung. Merupakan vektor kolom yang berisi 3 baris, 1 kolom. Yang keempat yang merupakan matriks. Matriks yang berordo 4 kali 4. Mungkin langsung saya kita jalankan dalam MATLAB. Oke, sebelumnya saya sudah membuat perintahnya dalam MATLAB ini. Yang pertama, vektor baris, yaitu bentuk perintahnya seperti ini. V1 sama dengan buka kurung 10, 20, 30, 40, tutup kurung. Sedangkan vektor kolom perintahnya itu V2 sama dengan, saya menggunakan variabelnya V2 sama dengan minus buka kurung min 5, tanda tanda seperti ini, yaitu untuk memisahkan baris, untuk memisahkannya menjadi kolom. Dan selanjutnya untuk matriks 4 kali 4, saya menggunakan variabel A sama dengan A 1, 2, 3, 5, 0, dan dipisahkan oleh tanda ini untuk membuatnya menjadi angka selanjutnya menjadi kolom dan seterusnya. Jadi itulah bentuk perintah dari vektor baris, vektor kolom, matriks ordo. Di sini merupakan common story dari perintah tersebut, dan WordPress-nya itu variabel A berukuran 4 kali 4, mengartikannya 4 baris, 4 kolom. Yang V1 yaitu V1 yaitu 4
satu kolom empat satu kolom empat baris. Eh, di satu itu satu kolom empat barisan, sedangkan video itu vektor dua tiga bar tiga baris satu kolom. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu di mana soalnya gabungkan matriks A dan B yang berikut ini. Di mana matriks A itu yang berordo 2 kali 2 B, yang B juga 2 kali 2. Menjadi C sama dengan 2 kurung A, C tutup kurung. Membuat matriks W. Di sini selanjutnya kita coba di MATLAB. Sini saya sudah membuat perintahnya, yaitu mengubah matriks A dan B dan membuat matriks W. Nah, di sini terlihat bahwa gabungan C merupakan gabungan dari matriks A dan B, dan matriks W-nya itu terlihat seperti ini. Dan matriksnya terlihat seperti matriks W-nya terlihat seperti ini. Di workspace-nya juga dapat dilihat bahwa A-nya itu variabel A itu variabelnya itu memiliki 2 baris 2 kolom, variabel B 2 baris 2 kolom, dan C 2 baris 4 kolom, dan W 4 baris 4 kolom. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, soal yang pertama dari modul 1. Yang dimana soalnya itu, agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB, perhatikan program berikut. Simpan program tersebut dengan nama balok TTM. Selanjutnya, buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut M. Jadi, langsung saja. Di sini saya sudah membuat fungsi dari menghitung balok, kerucut, dan tabung. Dan sudah saya save, dapat dilihat dari file ini. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit kegunaan perintah dari MATLAB dari fungsi balok ini. Yang pertama, fungsi itu merupakan fungsi pada MATLAB buka kurung luas, volume merupakan luas permukaan balok, volume merupakan volume balok. Sama dengan balok merupakan nama fungsi, buka kurung P, L, T merupakan panjang kali lebar kali panjang lebar tinggi. Di mana di sini yang persen ini sampai persen lagi merupakan komentar yang saya buat pada fungsi menghitung volume dan luas pada balok. Jadi rumus yang luas sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah panjang lebar kali tinggi merupakan rumus dari menghitung luas permukaan balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi merupakan rumus dari menghitung volume pada balok. Lanjut ke kerucut. Jadi tadi ini fungsi merupakan fungsi pada MATLAB, sedangkan luas merupakan luas pada
luas permukaan kerucut, volume merupakan volume kerucut. Dan di sini kerucut ini merupakan nama fungsi, R merupakan jari-jari, T merupakan tinggi. Jadi S sama dengan S merupakan garis pelukis kerucut. Nah, dan rumusnya itu SK SQRT buka kurung R dengan R simbol dengan panah ke atas 2 tambah T simbol panah ke atas tutup kurung. SKRT merupakan fungsi untuk membuat akar, dan R tanda ke atas merupakan fungsi untuk membuat kuadrat. Jadi rumus dari garis pelukis kerucut yaitu akar R kuadrat ditambah T kuadrat, dan luas sama dengan Pi kali R kali buka kurung R tambah S merupakan rumus dari luas permukaan kerucut. Dan volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T merupakan rumus dari volume pada kerucut. Lanjut ke tabung. Gimana R merupakan jari-jari alas tabung, tinggi merupakan tinggi tabung. Dimana untuk menghitung luas itu rumusnya itu 2 dikali Pi dikali R dikali buka kurung R tambah T. Yang menghitung volumenya itu dengan rumus Pi dikali R kuadrat dikali T. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Di mana soal itu setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah script yang meminta input dari user bangun ruang apakah yang akan digunakan, luas dan volumenya. Contoh tampilan programnya seperti ini. Oke, baik. Marilah kita coba membukanya pada MATLAB. Di sini saya sudah tadi melakukan perintahnya pada MATLAB. Yang dimana dips merupakan untuk menampilkan teks layar pada MATLAB. Di sini pada baris pertama itu untuk menampilkan judul dari program perintah ini. Sedangkan dips ke baris kedua, ketiga, keempat, kelima untuk menentukan pilihan bangun ruang yang akan dipilih nanti. Pilihan yang pilih sama dengan input buka kurung. Ini merupakan untuk memasukkan data untuk perintah masukkan akan mau menghitung volume dan luas dari bangun ruang. Misalnya jika memilih 3 maka akan menghitung luas dan volume dari kerucut. Jika memilih 2 akan menghitung luas dan volume dari tabung, dan seterusnya. Dan selanjutnya if merupakan program pencabangan untuk operasi perhitungan sesuai pilihan yang dipilih oleh pengguna.
Jadi jika pilihan pertama yaitu dips ini tadi menampilkan judul yaitu hitung luas dan volume blok. P sama dengan input masukkan panjang blok. Ini merupakan memasukkan panjang blok yang akan dihitung. L sama dengan input masukkan lebar balok yaitu perintah untuk memasukkan lebar balok yang ingin dihitung. T input buka kurung masukkan tinggi balok. Ini merupakan perintah untuk masukkan nilai balok yang akan dihitung. Eh, luas yang selanjutnya luas, volume sama dengan blok buka kurung P L T. Ini merupakan em, perintah untuk memanggil eh, file blok yang telah kita simpan tadi, yang merupakan eh, rumus. File ini berisi rumus dari menghitung luas dan volume dari blok. Sedangkan SPRINTF merupakan menampilkan hasil dari luas permukaan blok, dan SPRINTF yang kedua merupakan menampilkan hasil dari volume blok. Dan persen titik 0 F merupakan eh, bilangan bilangan desimal tanpa angka di belakang koma. Selanjutnya LSIF pilihan 2. Di sini dips sesuai sesuai yang tadi, LSIF itu pilihan cabang untuk dari operasi dari pilihan yang akan dipilih oleh pengguna. Jadi jika pengguna memilih pilihan yang kedua, maka dips akan menampilkan teks pada MATLAB, layar MATLAB dengan judul hitung luas dan volume tabung. R sama dengan input ini memasukkan jari-jari tabung yang akan dihitung. T sama dengan input masukkan eh, tinggi tabung yang akan dihitung. Luas, volume sama dengan tabung R, T, yaitu eh, perintah untuk memanggil file yang file kerucut file tabung yang telah kita buat tadi, di mana isinya itu rumus luas dan volume dari menghitung tabung. Menghitung selanjutnya SPRINTF ini tadi untuk menampilkan hasil dari luas permukaan tabung, dan persen 1,2 F itu merupakan menampilkan dua angka di belakang koma. Begitu juga pada baris yang keduanya. Dan sama seperti baris yang ke pilihan ketiga ini juga. Jadi sini kita akan mencoba menjalankan eh, programan kita ini apakah sudah valid atau sudah bisa. Mari kita coba. Nah, di sini MATLAB pada Komando meminta untuk masukkan pilihan. Yang pertama ada pilihan blok, tabung, dan kerucut. Coba kita memasukkan nomor 1 yaitu blok. Dan dia meminta masukkan panjang blok. Kita buat 2 saja.
dan masuk dan dia meminta juga masukkan lebar blok, lalu kita enter lagi dan meminta masukkan tinggi blok. Kita masukkan 2 saja. Nah, jadi hasilnya itu luas permukaan bloknya itu adalah 32, volume bloknya itu 12. Jadi pemrograman kita ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya masuk kita ke soal yang nomor 3, di mana soalnya itu berikut ini adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Salinilah data tersebut ke dalam file Excel, kemudian baca file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Lalu selanjutnya hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus berikut. Nilai akhir sama dengan 40% kali UTS ditambah 40% dikali UAS ditambah 20% dikali kuis. Setelah diperoleh nilai akhir dari setiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang. Sumbu Y menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Jadi langsung saja kita kembali. Sebelumnya saya sudah membuat uh, bentuk perintah pada command window-nya dan saya sudah membuat nilai tabel dari nilai mahasiswa dalam bentuk Excel. Sini langsung saja saya akan menjelaskan fungsi dari perintah yang saya buat pada command window tersebut. Untuk membaca data dari file Excel saya dibuat untuk membaca data file Excel menggunakan menggunakan perintah data sama dengan fact table nilai mahasiswa XLSX. Itu merupakan nama file dari nilai mahasiswa yang saya buat. Jadi dia akan nanti nilai eh, membaca tabel Excel yang sudah di dalam file ini. Dan eh, selanjutnya mengambil saya membuat perintah untuk mengambil nilai dari tiap-tiap kolom dari nomor mahasiswa sama dengan kolom mahasiswa, kuis sama dengan data kolom kuis, UTS sama dengan data kolom UTS, UAS data kolom UAS. Dan menghitung nilai akhir dengan rumus yang telah diberikan tadi pada soal. Nilai akhir sama dengan 40% dikali UTS tambah 40% dikali UAS ditambah 20% dikali kuis. Dan saya membuat perintah untuk menggabungkan hasil ke dalam membuat tabel baru dan menggabungkan hasil akhirnya. Yang dimana bentuk perintahnya itu hasil sama dengan tabel buka kurung nomor mahasiswa, koma kuis, koma UTS, koma nilai akhir. Dan di sini nanti akan ditampilkan nilai tabel akhir mahasiswa dan perintah di tabel nilai mahasiswa. Dan akan selanjutnya membuat perintah untuk membuat Excel membuat nilai akhir mahasiswa berbentuk Excel dengan cara bertabel itu perintah untuk membuat file Excel hasil nilai akhir mahasiswa dengan nama nilai akhir mahasiswa. Dan untuk membuat tabel batang, yang pertama saya akan membuat perintah data read tabel dari hasil nilai akhir mahasiswa yang telah kita kita buat di perintah yang di atasnya dan membuat grafik batang dengan perintah figur untuk membuka jendela gambar dan bar merupakan perintah untuk membuat
grafik batang, nomor mahasiswa, dan nilai akhir merupakan eh, dua variabel yang akan dibuat jadi eh, grafik batang. Selanjutnya, perintah selanjutnya itu titel untuk membuat judul dari grafik, yang dimana judulnya itu saya buat grafik nilai akhir mahasiswa. Selabel merupakan selabel mahasiswa merupakan selabel mahasiswa yaitu jadi dari grafik X merupakan eh, nomor mahasiswa dan Y label merupakan nilai akhir. Mungkin sekarang kita coba enterkan saja. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat tabel nilai Excel, file Excel baru yang dibuat dari perintah yang telah kita gunakan, dan tabel tabel gabungan nomor, nomor mahasiswa, kuis, UTS, UAS, nilai akhir yang merupakan perintah dari yang kita buat tadi. Dan seperti inilah bentuk grafik batangnya. X-nya X-nya nilai mahasiswa dan Y-nya adalah nilai akhir sesuai dengan soalnya. Di mana kita lihat apakah grafik batang ini sudah sesuai dengan tabel, yaitu kita lihat nomor satu yaitu nilai akhirnya itu sekitar 76,6. Nah, dapat lihat X merupakan mahasiswa satu, nilainya itu 76,6 dari tabel pada teman window ini terlihat berarti eh, grafik grafik tabel sudah sesuai dengan data tabel. Begitu juga dengan seterusnya. Nomor mahasiswa nomor nomor mahasiswa yang kedua itu nilainya 79. Kita coba yang keempat biar lebih cepat. Nomor mahasiswa yang keempat itu nilai 87. Coba kita lihat nomor mahasiswa yang ke-20 itu nilainya 72,6. Oke, jadi programan yang perintah yang saya buat ini sudah benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yang dimana soal itu sekarang coba Anda membuat fungsi dari praktek sebelumnya. Itu berarti kita membuat fungsi dari praktek dari soal nomor 3. Jadi di sini kita akan membuat nilai akhir, rumus nilai akhir menjadi sebuah fungsi. Kebetulan saya sudah membuatnya. Oke. Dan perintah fungsi itu seperti ini. Dan disimpan ke file yang terdapat pada MATLAB ini. Dan sekarang kita untuk menjalankan perintahnya, kita tidak menggunakan rumus nilai air ini, tapi menggunakan untuk menggunakan memanggil fungsi dari uh, fungsi dari menghitung nilai akhir. Jadi caranya itu kita tidak menggunakan untuk menghitung nilai air, kita tidak menggunakan rumusnya lagi, tapi memanggil fungsi dari menghitung nilai air. Kita buat sesuai dengan nama filenya. Dan buat nama kuis.
ITS UAS. Lalu kita enter. Nah, nah, di sini terlihat tabel tabel eh, grafik dari nilai akhir mahasiswa eh, dengan menggunakan untuk menggunakan nilai akhir, kita memanggil fungsi dari nilai akhir, atau juga kita bisa menyimpan program eh, program untuk untuk menjalankan perintahnya itu. Sekarang kitaran seperti ini juga bisa. Oke, selanjutnya masuklah kita ke soal yang kelima, di mana soal itu sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Kemudian tampilkan grafik A, B, dan C menjadi satu grafik. Langsung saja kita buat ke pengerjaan MATLAB-nya. Sebelumnya saya sudah membuat perintah pada command window, yang dimana yaitu untuk membuat nilai X, yaitu X sama dengan 2 min 2pi sampai 0,01 sampai 2pi, yang dimana artinya ini berarti membuat nilai X dari min 2pi sampai 2pi dengan jarak 0,01 antar nilai. Fungsi dari setiap soal itu yang akan digabung yaitu Y1, Y2, Y3. Ini fungsi dari soal A, B, dan C. Untuk menampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figur dan menggunakan perintah berikut. Figur merupakan perintah untuk membuka jendela gambar. Plot merupakan perintah untuk menggambar X, Y1. Y ini merupakan fungsi dari Y1, yaitu soal yang A. R merupakan nanti perintah untuk membuat grafiknya berwarna merah atau red. Line width ini merupakan untuk menebalkan garis grafiknya nanti. Kalau on ini merupakan menambah grafik pertama agar grafik lain bisa menjadi satu grafik. Jadi untuk menggabung grafik Y2, Y3, grafik B dan C. Plot ini tadi untuk memerintahkan gambar. B itu nanti grafik Y2 ini atau grafik B nanti di berwarna biru atau blue. Line weight itu menebalkan garisnya sama seperti barsnya itu. Yang ketiga ini yang plot XY3 yang nanti G ini berwarna hijau atau green. Detail grafik yaitu perintah untuk membuat judul grafik, yaitu grafik fungsi sinus. X labelnya itu sumbu X, Y label yaitu sumbu Y. Legend untuk memberi keterangan tiap grafik. Green on untuk menampilkan garis bantu pada grafik. Call off gunanya untuk menghentikan mode penggabungan grafik. Jadi nanti dia sudah tidak membuat grafik lagi. Masuk ke grafiknya yang D, yaitu soal yang D. X2 sama dengan min 10 sampai 0,1 sampai 10, yang dimana domainnya itu dari min 10 sampai 10.
Yang keempat yaitu merupakan soal D-nya itu, fungsi D. Eh, Tanda panah ke atas itu merupakan tanda kepangkatan. Figur merupakan seperti yang tadi yang saya bilang untuk menampilkan jendela grafik baru, plot perintah untuk buat gambar grafik. Eh, Nanti grafiknya itu berwarna magenta. Detail untuk apa? Judul grafik, X label, sumbu Y, label labelnya green on tadi untuk membuat garis bantu pada grafik. Grafik E atau soal yang E itu yaitu E5 sama dengan eh, buka kurung min 3 min 2 4 3 3 1 2 5. Ini nanti ini nanti grafiknya ini adalah data distrik yang diberikan pada soal X3 sama dengan 1 leg. Y2 ini merupakan leg menghitung jumlah data X menjadi 1 sampai 8 karena ada 8 data. Figur untuk memerintah membuka gambar jendela baru, stem X5 yaitu membuat grafik data distrik. Y5 yaitu fungsi yang Y5 dari soal. Detail yaitu judul dari grafiknya, X label yaitu sumbu X-nya itu berisi indeks, Y label sumbu Y berisi nilainya. Green on untuk membuat garis bantu untuk grafik. Jadi untuk perintah yang pertama yaitu gabungan antara A, B, dan C itu grafiknya seperti ini. Lihat grafik A yaitu ben Y sin 2X seperti ini, yang grafik B warna biru, grafik C warna hijau. Dan bentuk grafik D seperti ini, yang fungsinya itu grafik Y sama dengan X3 kurang 3X pangkat X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2. Dan ini merupakan grafik soal yang E berbentuk diskrit. Mungkin segitulah penjelasannya. Terima kasih.